Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita kembali pada pekan ini. Semoga teman-teman sudah siap ya belajar pada pekan ini. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan, seperti sudah mandi pagi, sarapan, dan sholat duha tentunya. Teman-teman, hari ini kita masuk pada tema terakhir di tema 3, subtema 3 dan subtema 4, yaitu tentang perubahan wujud benda dan keajaibannya. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Ada yang masih ingat apa itu wujud benda? Ya, betul. Wujud benda adalah isi atau zat pada suatu benda. Jika kita memegang atau menyentuh pada suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Menemukan dan mengidentifikasi tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam sebuah teks atau gambar. Untuk menemukan informasi dalam teks atau gambar, kita harus membaca dan memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapat pokok-pokok informasi tersebut dan bisa menyusun secara urut. Ayo kita bahas sampai tuntas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor, yaitu energi panas, yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Contohnya, es batu, gula, dan mentega jika diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Kemudian yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contohnya, teman-teman pastinya sudah membayangkan ya, benda-benda apa saja yang bisa membeku. Ya, contoh yang pertama adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya, agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Begitupun sama dengan permen dan coklat. Kemudian contoh selanjutnya adalah air dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang contoh yang terakhir elalah pembuatan gula merah. Prosesnya sama dengan pembuatan agar-agar, permen, dan coklat. Lama-kelamaan akan membeku. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya, pakaian yang dijemur itu lama-kelamaan akan mengering. Mengeringnya itu karena terjadinya menguapnya pakaian yang basah menjadi kering. Kemudian contoh yang lainnya adalah bensin yang dibiarkan terbuka menguap
terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan uap yang terjadi titik-titik kecil air pada malam hari. Uap yang mengembun menjadi air. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalam mengembun. Contoh yang selanjutnya adalah ketika kita memasukkan air es ke dalam gelas, suhu gelas yang diisi air akan turun sehingga memunculkan uap air. Kemudian, jenis-jenis perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus. Apa itu kapur barus? Yaitu yang biasa kita sebut kamper. Yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Teman-teman, alam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Mari kita sama-sama simak keajaiban tentang perubahan wujud benda. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming atau iklim global. Di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya tiba-tiba turun hujan atau tiba-tiba panas dan sebaliknya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Teman-teman, sudah tahu belum penyebabnya apa? Penyebabnya adalah yang pertama, polusi udara yang mengandung zat beracun baik dari asap kendaraan bermotor maupun dari asap pabrik yang besar. Kemudian, penggunaan pupuk kimia dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer dan berbahaya juga bagi tubuh manusia. Yang ketiga adalah pencemaran laut. Yang keenam, penebangan dan pembakaran hutan. Banyak spesies eksotik Indonesia seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan serta banyak lagi yang akan terganggu. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan kutub selatan. Dampaknya apa pada dunia, khususnya Indonesia? Jika seluruh es meleleh, teman-teman bisa membayangkan jika es meleleh dan apa yang akan terjadi. Permukaan laut akan semakin tinggi, banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Banyak pulau di Indonesia akan hilang, tenggelam. Membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Subhanallah, teman-teman bisa bayangkan ya, jika Indonesia tenggelam karena pemanasan global. Ayo sama-sama kita menjaga bagaimana cara menanggulanginya laju pemanasan global tersebut. Ya, yang pertama, teman-teman harus menghemat listrik dan air. Gunakan listrik pada saat gelap dan gunakan air secukupnya. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa daur ulang. Teman-teman pasti tahu, plastik itu bisa terurai dalam jangka waktu berapa tahun? Ya, betul.
Plastik terurai dalam jangka waktu 10-20 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Artinya kita juga menghemat bahan bakar. Yang keempat, ayo kita menanam pohon, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang terakhirnya adalah tidak menebang pohon secara liar. Artinya kita membatasi penggunaan kertas. Keajaiban yang kedua adalah hujan. Pernahkah teman-teman memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Di sana ada sungai, danau, kolam, dan lautan. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ini dinamakan presipitasi. Air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Teman-teman, ini merupakan perubahan wujud yang terjadi secara alami maupun secara buatan. Perubahan yang terjadi di alam, inilah yang patut kita syukuri. Nah, sebagai penutup di materi kali ini, tugas teman-teman adalah Ibu meminta teman-teman membuat kalimat dari kata mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ini saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman boleh menanyakan langsung ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.